Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji dan syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat, taufik dan inayahnya alhamdulillah kita dapat kembali melanjutkan perkuliahan kita pada kesempatan ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang istiqomah dengan jejak langkah perjuangan beliau. Mudah-mudahan nanti pada saatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenan memberikan segenap syafaat beliau kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengawali pertemuan ini dan sekaligus mengambil barakahnya, kita awali pertemuan ini dengan bersama-sama membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada kesempatan ini atau pada pertemuan kali ini kita bersama-sama membahas salah satu topik dalam mata kuliah kita yaitu strategi pendidikan nasional. Untuk mengetahui strategi pendidikan nasional, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui definisi daripada strategi itu. Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan jangka panjang dan melibatkan proses perencanaan yang didasarkan pada apa yang diharapkan terjadi di masa depan. Kemudian, selanjutnya kita juga harus mengetahui hakikat daripada pendidikan nasional itu sendiri. Untuk itu terlebih dahulu kita harus mengetahui definisi pendidikan. Definisi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan budi pekerti atau karakter, kekuatan batin, pikiran, dan jasmani anak-anak selaras dengan alam dan masyarakatnya. Kemudian pengertian pendidikan berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 adalah pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Kemudian tujuan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Pendidikan nasional juga harus mampu menumbuhkan dan memperdalam rasa cinta pada tanah air, mempertebal semangat kebangsaan dan rasa kesetiakawanan sosial. Kemudian juga kita harus mengetahui apa paradigma pendidikan nasional. Paradigma pendidikan nasional adalah yang pertama, paradigma pendidikan dan pemberdayaan manusia seutuhnya. Yang kedua, paradigma pembelajaran sepanjang hayat berpusat pada peserta didik. Yang selanjutnya, paradigma pendidikan untuk semua yang inklusif. Dan yang terakhir adalah paradigma pendidikan untuk pengembangan, dan pembangunan berkelanjutan. Kemudian juga kita harus mengetahui isu-isu strategis. Yang pertama, belum meratanya kesempatan pendidikan, baik secara kualitas maupun kualitas. Yang kedua, kualitas lulusan pendidikan masih belum membanggakan pada semua jenjang. Dan yang ketiga, rendahnya kesiapan lulusan dalam memasuki. Kemudian yang keempat, lemahnya kinerja lembaga pendidikan pada semua jenjang. Kemudian arah kebijakan pendidikan, yang pertama, pemberdayaan lembaga pendidikan, desentralisasi pendidikan, akuntabilitas pendidikan, relevansi pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian strategi pendidikan nasional adalah satu strategi pendidikan nasional yang pertama adalah demokratisasi pendidikan,
Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan pada semua jenjang. Dan yang ketiga, meningkatkan relevansi pendidikan. Empat, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendidikan, relevansi pendidikan. Kemudian pilar-pilar strategis, pilar-pilar strategis dari landasan filosofis pendidikan nasional mengacu pada strategi pembangunan pendidikan nasional sebagai ditetapkan dalam penjelasan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, itu barangkali uh, sebagian mata kuliah, sebagian yang kita sampaikan dalam kesempatan ini. Ini masih banyak, uh, tadi bisa dibaca sendiri oleh peserta oleh saudara-saudari sekalian. Nah, sebagai tugas akhir daripada perkuliahan kita pada hari ini adalah saudara-saudari eh, dimohonkan atau dipersilahkan nanti membuat tugas. Tugasnya tidak susah. Yang pertama adalah saudara-saudari eh, mencari atau definisi pengertian pendidikan. Kemudian yang kedua mencari definisi strategis strategis pendidikan. Eh, Kemudian saudara-saudari dari para ahli, barangkali mengutip para ahli, nanti menyimpulkannya dalam bentuk lembar, dalam bentuk lembaran kerja, apa sebenarnya hakikat pendidikan menurut saudara-saudari. Demikian barangkali, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.